Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat bekam. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulang kembali tentang manfaat bekam bagi kesehatan. Karena sebagian sahabat atau beberapa orang masih menanyakan apa sih manfaat bekam buat kesehatan? Apakah harus sakit dulu atau bisa mencegah penyakit untuk berbekam itu? Baik, kita akan mengulang kembali tentang manfaat bekam. Pada ilmu kedokteran warisan Nabi, ini ternyata di dunia medis barat sudah lebih populer dibandingkan masyarakat muslim. Ini terbukti adanya buku yang berjudul The Connective Tissue of the Physical Medium for Conduction of Healing Energy in Cupping Therapeutic Method, ditulis oleh Kohler D. pada tahun 1990. Ia menjelaskan betapa jaringan-jaringan penghubung di dalam tubuh manusia merupakan media fisik untuk mengantarkan suatu energi. Apabila terjadi gangguan dalam jaringan tersebut, maka metabolisme tubuh tidak seimbang dan tubuh akan merasa tidak nyaman. Bekam merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian pada tahun 1985, Thomas W. Anderson menulis buku yang berjudul 100 Diseases Treated by Cupping Method. Ia menjelaskan bahwa bekam dapat menyembuhkan 100 penyakit. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu pada sekitar 600 Masehi, pembekaman pada daerah tengkuk saja dapat menyembuhkan 72 penyakit. Hendaklah kalian semua melakukan pengobatan dengan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 penyakit. Nah, baik sahabat bekam, itu gambaran umum tentang manfaat bekam yang sudah diketahui dan ditulis secara ilmiah oleh beberapa orang yang justru non-muslim, dan sebenarnya banyak lagi penulis-penulis buku yang meneliti tentang bekam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa darah bisa kotor, rusak, dan beracun. Itu disebabkan oleh akibat dari makan makanan yang subhat, haram, sintetis, dan kimia. Dan untuk memudahkannya kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pada jasmani dan rohani. Pada jasmani, penyumbatan pembuluh darah berakibat kebas, semutan, hipertensi, darah tinggi, sakit kepala hingga stroke. Kemudian disfungsi organ berakibat seperti gagal ginjal, jantung koroner, liver, mata, diabetes, lemah vitalitas atau daya tahan tubuh, osteoporosis, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Media bersarangnya bibit penyakit, yaitu virus, bakteri, kuman berbahaya, hepatitis, TBC, tumor, kanker, dan lain-lain. Itu pada jasmani yang menyebabkan penyakit karena darahnya kotor, racun, atau rusak karena makanan haram dan sintetis yang kami sebutkan tadi.
Kemudian secara rohani, darah itu tempat media bersarangnya syaitan dan jin. Lemah iman, malas beribadah, sulit khusyuk, mudah was-was, stres, depresi, gelisah, serta penghayal, sering tergesa-gesa, mudah kena guna-guna, santet, sihir, dan lain-lain. Itu jadi bahaya darah kotor, rusak, atau beracun tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dalam tubuh anak Adam mengalir bersama darah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi demikian bahaya darah pasca 120 hari yang telah kita sebutkan tadi, yaitu darah kotor, rusak, dan beracun. Jadi maka darah itu perlu kita keluarkan.